Jadi welcome to Teapot Season 3. Kita udah di episode 8 nih. Jadi kita udah mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Olivia Juanda. Boleh dong Kak untuk perkenalkan diri dulu kepada kita. Oke. Hai Jane dan hai Teapoders. Saya dengan Olivia. Maksudnya ini mau perkenalkan diri untuk profesi atau gimana? Boleh, bebas Kak, terserah. Oke, jadi saya Olivia, saya mahasiswa, 17 tahun, oh enggak, bercanda. Nah, jadi saya currently itu sebagai seorang pengusaha di Kota Medan ya, pengusaha yang baru starting lah gitu ya. Bergerak di bidang pendidikan, kemudian di Birdnest, dan kerjaan sampingannya itu MC dan juga interpreter gitu. Oke, wah, jadi kita benar-benar udah mengundang narasumber nih yang dimana udah banyak background bagusnya sebagai entrepreneur, MC. Jadi kakak ini sepertinya multi talenta ya. Enggak juga sih ya. Apa kabar nih Kak? Baik ya, thank God sampai saat ini keadaannya baik-baik aja. Di tengah pandemi masih bisa bertahan sampai saat ini. Puji Tuhan ya. Iya, betul. Oke, jadi mungkin aku mau tanya nih, kesibukan kakak kan udah jadi entrepreneur nih. Jadi biasanya itu kakak ngapain aja nih? Dari kesibukannya sebelum pandemi itu mungkin lebih ke event, jadi sering keluar kota, hektik banget, jadi sering bolak-balik kayak Medan Jakarta, Medan Kalimantan gitu ya, sering keluar kota dan ngejalanin, kalau misalnya lagi nggak keluar kota itu ngejalanin bisnis yang di sini gitu, jadi tetap dikontrol, tetap dipantau gitu. Nah setelah pandemi itu semuanya masuk ke lingkungan baru, jadi dimana kita harus mulai mengadaptasi dengan situasi online gitu ya, segala sesuatu, segala eventnya mungkin sempat terhenti di awal-awal pandemi yang masih parah banget itu. Nah di saat itu benar-benar merasa kayak wah kosong banget gitu, tiba-tiba schedule-nya itu kosong banget gitu. Nah di saat itu mulai belajar untuk apa nih yang bisa saya lakuin untuk mengisi waktu. Nah di saat itu mulai banyak ikut seminar online gitu ya, karena pada saat itu kan banyak tuh kayak live online seminar. Nah dengerin aja tuh di rumah belajar ya. Maksudnya saya juga merasa oke, berarti ini tuh waktu yang diberikan untuk kita untuk mengupgrade diri juga gitu. Jadi live maksudnya kita jalannya lebih pelan, nggak seperti sebelumnya yang hektik banget, benar-benar tiba-tiba slow down, kaget juga sebenarnya gitu ya. Tapi sekarang udah mulai masuk ke endemi, ya udah mulai masuk ke endemi dan event-event itu udah mulai offline lagi semua gitu. Nah sekarang udah mulai sibuk lagi nih, udah mulai bolak-balik ngurusin kantor, ngurusin yang 101 tadi, ngurusin Birdnest, kemudian event-event juga udah mulai banyak sih gitu. Berarti sekarang udah mulai aktif kembali ke yang offline itu. Betul. Dan pada waktu online itu ada nggak sih adaptasi-adaptasi yang mungkin jadi struggle-nya gitu? Ada, pasti ada. Karena yang pertama itu dari jaringan. Mungkin yang pertama itu jaringan. Kita mesti ada jaringan yang cukup di rumah ya, di kantor maupun di rumah, karena terkadang maksudnya untuk beralih dari offline ke online itu terkadang banyak hal-hal yang belum terbiasa. Misalnya kalau kita nge-MC offline dan nge-MC online itu beda banget, vibes-nya itu beda. Kalau nge-MC offline itu lebih ke kayak kita ada interaksi, tapi kalau nge-MC online itu kita kayak baca radio gitu, kayak penyiar radio, baca berita gitu, karena dia cenderungnya itu lebih ke nggak ada, lebih ke one way dan nggak ada timbal balik gitu. Mungkin lebih ke sana sih. Mungkin dari tadi kita kan dengar tentang kesibukan kakak nih ya kan. Mungkin kakak tahu gak sih quarter life crisis? Tahu. Kira-kira kakak pernah mengalami di state itu gak? Pernah. Jadi kalau di saya
quarter life crisis itu pernah saya lewatin 2 kali ya sejauh ini. Jadi sekarang 17 tahun, maksudnya sekarang 30 tahun, itu udah pernah ngelewatin 2 kali yang benar-benar berat gitu, quarter life crisis yang benar-benar berat. Kalau boleh tahu 2 kali itu jangkanya seberapa lama dan gimana? Wah, kalau yang pertama kali itu sekitar 3 tahunan kali ya, 3 tahunan struggle. Dan yang kedua kali itu sekitar 1 tahunan, 2 tahunan gitu. Kalau boleh tahu tentang apa nih, Kak? Oke, jadi menurut aku kalau quarter life crisis itu sebenarnya kan keadaan di mana kita itu merasa stres banget, merasa insecure, merasa gimana ya, kayak apa sih jalan selanjutnya yang harus aku tempuh. Jati diri itu belum ketemu gitu loh. Aku mau ngapain? Habis ini aku mau ngapain gitu. Dengan milih decision ini, apakah aku berada di track yang benar, apa bahkan makin parah gitu. Wah, pada saat itu bener-bener kita galau. Apalagi sekarang sosmed itu udah terbuka banget ya, udah open banget. Kita kalau buka sosmed, bandingin diri sendiri sama orang lain tuh kayak, aduh, dia usia segini kerjanya udah mantap banget ya, dia udah bisa beli rumah, dia udah bisa beli mobil, tapi kok aku masih gini-gini aja gitu loh. Nah, jadi gini, kita masuk ke tahap awal pada saat aku ngalamin quarter life crisis ya. Nah, tahap awal itu yang pertama kali aku rasain itu pas di bangku kuliah. Nah, kenapa bisa merasa seperti itu? Karena jujur aku milih jurusan yang salah. Nah, mungkin teman-teman di sini, mungkin typers juga banyak yang sama gitu ya, banyak yang ada pengalaman yang sama. Nah, jadi aku kuliahnya di Taiwan. Di Taiwan, pada saat mau berangkat itu, bisa dibilang kuliah di Taiwan itu decision yang sangat tiba-tiba. Jadi nggak di-plan dari dulu-dulu gitu loh. Nah, tiba-tiba, pada saat mau berangkat, persiapan itu belum mateng. Bahasa Mandarin masih belum bisa gitu ya. Nah, jadi sistem kuliah di Taiwan itu dulu kita harus ujian gitu. Jadi kita harus milih kayak sistem ujian di Indo gitu. Kita milih jurusan yang kita mau, kemudian nanti based on nilai akan ditempatkan di sekolah ataupun jurusan yang ada slotnya gitu loh. Seperti kayak jurusannya bukan pilih sendiri. Pilih sendiri, cuman dari sekian banyak yang kamu pilih, dia akan masukin random gitu, sesuai dengan nilai ujian. Nah, jadi pas itu, karena Mandarinnya masih jelek nih, jadi apa ya, bingung, masih belum tahu jati diri itu sukanya apa, passionnya apa, nggak tahu. Selama SMA itu taunya ya cuman belajar gitu, cuman nggak tahu sukanya apa gitu. Ya udah, kalau gitu ngambil manajemen aja gitu ya kan. Nah, kalau manajemen itu dalam bahasa Mandarin itu namanya Kuanli ya kan. Nah, aku bisa bahasanya itu cuman Kuanli. Ya udah, yang segala uni negeri yang ada Kuanlinya aku pilih, aku checklist. Tuh. Nah, ternyata setelah hasil ujiannya keluar, aku dapatnya itu jurusan Information Management, which is dalam jurusan itu kita harus belajar tentang IT juga. Nah, mulai nih struggle. Tapi gimana? Karena kondisi keluarga pada saat itu juga bisa sekolahkan aku ke luar negeri sih, aku udah harus bersyukur gitu loh. Jadi kayak no way back, aku nggak boleh menyerah gitu ya. Nggak boleh berhenti tengah jalan. Karena aku udah harus bersyukur dengan apa yang jalan yang bisa saya jalani sekarang gitu loh. Nah, jadi tahun pertama masih oke. Tahun kedua udah mulai merasa semakin struggle. Masuk tuh ke masa-masa quarter life crisis nih, tahun kedua. Ini bukan yang saya mau gitu, kayak jurusan ini, pelajaran ini, aku stres banget. Gimana sih cara nulis programming yang bener gitu loh, kayak oh my god, aku gak suka gitu loh. Nah, tapi gimana? Aku nggak bisa ngeluh ke orang rumah. Aku nggak bisa ngeluh kayak, ma, pa, aku nggak sanggup lagi di sini. Aku mau pindah jurusan. Aku mau balik Indo. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu nanti akan memunculkan kekecewaan di mereka gitu. Karena mereka itu udah
susah payah gitu kan untuk menyekolahkan aku sampai ke luar negeri. Itu nggak gampang gitu. Dengan enaknya kah, maksudnya saya langsung aja bilang kayak menyerah gitu kan? Enggak gitu. Nah, di saat itu struggle nih. Ya udah, nggak apa-apa. Teman-teman mungkin dalam satu kelas itu mereka bisa tamat dengan nilai yang bagus, tapi aku tamat dengan nilai pas-pasan aja nggak apa-apa gitu. Aku merasa kayak oke, it's fine. Yang penting aku sambil nyari gitu loh, apa sih yang aku suka sebenarnya. Jadi manfaatin waktu selain dari kuliah untuk ngerjain hal-hal yang aku suka gitu. Ternyata banyak nih ikutin ekstrako di sekolah, ikutin organisasi, kegiatan-kegiatan yang mungkin kayak typoders gini ya. Kita juga dulu di kuliah juga banyak nih event-event kayak gini. Nah, dari event-event kayak gini tuh justru sekarang yang banyak feedback ke kehidupan sekarang gitu malah gitu. Jadi tadi kan kakak udah cerita nih ya kan. Yang pertama, boleh dong kakak menceritakan quarter life crisisnya yang kedua. Oke. Jadi yang pertama tadi udah nih ya, tamat kuliah. Nah, balik ke negara sendiri. Oke, balik ke Indonesia, kemudian mulai nih cari kerja, merantau ke ibu kota. Ya, merantau ke ibu kota Jakarta. Nah, di ibu kota itu kan hektik ya, life-nya itu hektik. Di sana kita harus berkompetisi dengan orang-orang untuk nyari kerja dan lain-lain. Oke, jadi di saat itu benar-benar pengen itu nyari something yang gak ada hubungannya dengan jurusan aku gitu. Nah, harus nyari something yang at least aku ada kelebihan di bidang itu gitu. Nah, di saat itu mikir nih, oh jadi pada saat kuliah itu apa yang aku dapetin? Aku bisa udah bisa bahasa Mandarin, kemudian aku juga udah bisa event ya untuk maksudnya ngejalanin event, buat event dan lain-lain gitu. Nah, pada saat itu coba ngelamar ke salah satu instansi government-nya Taiwan di Jakarta gitu. Nah, jadi ternyata diterima gitu. Nah, diterima, tapi itu melewati beberapa kali interview ya, baru diterima karena batasnya juga. Benar, karena sangat selektif. Untuk masuk ke sana itu sangat selektif. Dan ternyata thank God, mungkin memang itu jalan terbaik dari Tuhan ya, diterima gitu. Karena pada saat itu aku juga masih bingung passion aku sebenarnya apa gitu. Jadi sembari mencari apa nih yang mau aku kerjakan, aku sambil explore dulu gitu, karena masih belum ketemu sebenarnya. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu dengan nggak ada belum bener-bener kita paham gitu, itu in the end itu mungkin nggak bakal bagus hasilnya gitu. Jadi bener-bener explore dulu sebenarnya apa sih yang aku mau gitu. Nah, jadi mulai dapat kerjaan di sana, kerja. Setelah 1 tahun lebih, 2 tahun, baru nih masuk ke quarter life crisis kedua. Jadi kehidupan Jakarta itu, kehidupan ibu kota itu keras ya, keras banget. Jadi kita pagi-pagi jam 5 udah harus berangkat dari rumah, macet-macetan di jalan, hiruk pikuknya. Dari jam berapa tuh bangunnya? Oh, bangunnya itu ya setengah jam sebelumnya ya, get ready, kemudian berangkat. Nah, pokoknya paling telat itu jam 6 udah harus keluar dari rumah gitu. Karena saking macetnya Jakarta, dan kerjanya itu kebetulan di Jakarta Pusat. Nah, jadi dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat itu butuh waktu yang lumayan lama ya. Lumayan lama, apalagi kalau pagi itu macet-macetan gitu. Jadi tiap hari itu ngelakuin hal yang sama, berulang-ulang terus gitu, dari pagi macet-macetan, masuk kantor, duduk di kantor, kerja, kemudian ngurusin event contohnya, kemudian selesai kerja, balik macet-macetan lagi gitu. Cycle-nya gitu terus ya? Cycle-nya gitu terus, jadi berasa kayak, oh my god, aku bosan gitu loh. Maksudnya, oke, aku suka dengan kerjaan ini gitu ya, tapi kalau harus ngelakuin hal ini berulang-ulang tahun, like, gimana gitu. Terus melakukan hal yang sama tiap tahun. Betul. Oke, di saat itu aku mulai mikir, oh my god, aku juga udah mulai masuk ke seperempat dekade ya, berarti udah sekitar 25 tahun. Dan
orang tua aku juga udah mulai tua gitu ya, udah mulai berusia. Dan di saat itu aku juga mikir one day nanti aku bakal married. Betul ya, bakal married. Dan kapan lagi aku bisa nemenin orang tua sebelum aku married gitu loh. Jadi at that time parents juga bilang ya udah kamu balik aja ke Medan gitu, dari Jakarta balik ke Medan. Dan dengan berbagai consideration, kemudian aku juga merasa kayak oke, ini juga mungkin saatnya untuk aku step out dari kerjaan itu, which is kerjaan itu tuh udah anteng banget ya, udah maksudnya gajinya udah lumayan, comfortnya banget ya. Betul, jadi dengan gajinya juga udah bisa hidup enak gitu di Jakarta ya kan. Tapi aku harus take that risk untuk bener-bener ngelepasin kerjaan itu, kembali ke hometown, kembali ke Medan untuk blank lagi gitu, untuk start everything dari nol lagi gitu loh. Nah, itu masuk ke quarter life crisis kedua. Berarti kalau dari tadi yang kakak bilang nih, ada quarter life crisis 1, quarter life crisis 2, apakah kira-kira dari kedua fase ini kakak udah benar-benar mencari passionnya kakak? Nah, jadi seiring, aku percaya banget semua itu akan indah pada waktunya, dan apapun yang jalan yang di depan mata kita itu benar-benar udah jalan terbaik dari Tuhan gitu loh. Aku percaya banget dengan kata-kata itu. Jadi kayak apa yang aku ngejalanin di Jakarta selama 2 tahun itu, dan juga apa yang aku jalanin di Taiwan selama 4 tahun itu, malahan itu yang ngelit ke apa aku sekarang gitu loh. Ngerti gak sih? Padahal itu yang pertama itu, yang 4 tahun itu bukan yang aku mau, maksudnya jurusannya bukan yang aku mau, tapi malahan aku dapet something yang bisa aku pakai sekarang gitu loh. Kerjaan juga sama di Jakarta, memang susah awalnya, struggle gitu, tapi yang aku dapetin itu yang bisa aku, pengalaman yang bisa aku bisa jadiin aku sekarang gitu malahan. Istilahnya kayak everything happen for a reason. Betul. Ya. Jadi kalau kakak kan udah mulai cari passionnya, terus sekarang kan kakak jadi seorang entrepreneur ya, bisa buat jadi keluar dari comfort zone as an entrepreneur di kota Medan. Jadi boleh sharing nggak kak pengalaman kakak kenapa kakak terakhir memilih sebagai untuk merintis usaha kakak? Yang pertama itu tadi, karena mungkin bosen dengan life cycle yang gitu-gitu aja. Jadi mungkin merasa kayak life itu cuma sekali loh. Why not kamu coba untuk do something different. Mungkin di sini tuh tiap orang beda-beda ya. Ada orang yang lebih suka bekerja. Ada orang yang mungkin lebih suka untuk jadi pebisnis gitu. Mungkin beda-beda. Nah, jadi mungkin tipikal aku itu lebih kayak aku nggak bisa diam. Aku tipenya nggak bisa diam. Jadi kalau ada pilihan, aku itu lebih suka do something yang bisa kemana-mana. Betul, yang mobile gitu. Nah, jadi kayak pas itu mikir gitu, ya udah kalau gitu aku coba bangun bisnis. Oke, bangun bisnis di Medan, tapi yang berhubungan dengan apa yang aku suka gitu, bener-bener yang sesuai dengan passion aku, yang kalau aku ngelakuin itu aku bisa happy gitu loh, apa gitu ya kan. Nah, jadi seiring berjalannya dengan waktu, karena di Jakarta itu yang aku job desk aku tuh sebenarnya kayak ngurusin event juga, ngurusin pameran, kemudian ada belajar nge-MC juga lah dari event-event kecil gitu ya. Oke, jadi aku tuh dapat, ternyata aku tuh suka berinteraksi dengan orang. Aku tuh suka mengedukasi gitu, suka kayak menyampaikan sesuatu ke orang lain gitu loh. Maksudnya kalau orang itu ngerti apa yang aku bilang, aku tuh bisa merasa kayak happy gitu loh, ngerti ya. Nah, jadi mungkin passion awalnya itu di situ gitu. Kenapa bisa muncul interpreter? Kenapa bisa muncul MC? Karena aku happy kalau misalnya pas aku ngomong itu orang bisa merespon. Nah, aku happy gitu. Nah, masuk juga ke bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan itu ketika guru mengajarkan sesuatu ilmu kepada murid, muridnya bisa mengerti dan muridnya itu bisa meresapi di otak gitu. Guru itu merasa happy gitu.
Nah, jadi ini semua relate gitu sebenarnya. Untuk yang pendidikan, kemudian MC, interpreter, itu semuanya relate dengan apa yang aku pelajari dulu gitu. Jadi ya terakhir, maksudnya terakhir juga happy. Ngejalanin awalnya itu mungkin susah karena namanya startup bisnis itu nggak gampang ya. Bulan-bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu udah pasti minus, udah pasti kita harus cari cara gimana caranya kita itu bisa ada profit gitu. Betul. Jadi untuk awal-awalnya itu pasti struggle semuanya. Tapi bersyukur banget sama Tuhan karena di saat itu kita tidak menyerah gitu, dan benar-benar berjuang lagi sehingga ada hari ini gitu. Tadi kan kakak udah cerita nih tentang struggle-nya itu yang pertama pasti minus. Betul. Ada gak sih struggle-struggle yang lain yang mungkin bisa jadi untuk contoh ke depannya biar jadi seorang entrepreneur itu bagusnya gimana? Banyak. Kalau misalnya untuk startup satu bisnis itu, kita pasti banyak dicemooh orang gitu. Pasti bakal di look down sama orang. Kayak, hah, emang bisa? Hah, yakin? Hah, lu yakin? Mending lu kerja aja sama orang. Ngapain sih lu? Susah-susah ya? Betul, ngambil resiko. Lu mesti balik ke Medan. Lu di Jakarta udah enak-enak gitu. Lu ngapain ngambil resiko segede itu gitu kan. Nah itu kan maksudnya ya udah jangan didengerin gitu. Kadang-kadang itu omongan orang itu malah harus kita jadiin motivasi sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita dengan dengerin hal itu aja kita udah down, kita udah kalah gitu. Kita udah kalah. Ininya kita gak boleh sering-sering dengar kata orang lain. Yang penting kita percaya sama diri kita sendiri. Betul. Jadi mungkin boleh dong kakak cerita tentang apa sih motivasi untuk T-Podders yang ingin menjadi seorang pengusaha ke depannya. Mungkin kakak boleh kasih masukan ataupun saran-saran ke depannya mereka itu harus gimana? Oke. Kalau menurut aku pengusaha yang benar-benar bisa dibilang pengusaha itu benar-benar di saat kamu ngelakuin satu hal yang bisa memberikan manfaat ke orang lain gitu. Jadi di saat apa yang kamu tawarkan itu bisa membawa suatu manfaat untuk orang lain gitu. Jadi kalian harus mikir dulu apa sih yang kalian suka, apa sih passion kalian. Kalau emang belum ketemu nggak masalah gitu. Ini tadi ada berhubungan sama yang quarter life crisis juga. Iya, betul. Jadi ini cuman hubungannya itu this is just the matter of time aja gitu ya. Kalau emang masih belum ketemu passion, explore gitu. Jadi jangan menyerah. Kamu bisa explore terus gitu. Sampai benar-benar ketemu apa yang kamu mau. Kemudian baru kamu jalanin gitu. Jadi jangan menyerah gitu. Banyak orang yang kayak, aduh, aku maunya kayak gini, aku tiap hari berdoa sama Tuhan, aku mau kayak gini, tapi kenapa sampai hari ini tuh tetap aja aku gini-gini aja? Ya itu artinya kamu tidak berusaha, gitu. Karena kenapa? Kesempatan emas dari Tuhan itu selalu diberikan ketika kamu preparation-nya sudah cukup. Benar. Jadi that's all untuk T-Pod podcast kita hari ini. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami quarter life crisis, jangan lupa kalau kalian itu gak boleh menyerah. Yang pertama nih, jangan asik dikit-dikit langsung menyerah ya kan Kak. Kita harus explore terus apa poin plus dari kita. Terus jangan lupa untuk lebih aktif lagi mengikuti kegiatan-kegiatan karena everything happens for a reason. Kayak Kak Olivia tadi, karena dia udah terlanjur di Taiwan ya. Betul. Jadi di sanalah dia mendapatkan apa yang berdampak pada di hari ini. Oke, jadi that's all T-Pod podcast kita pada hari ini. Mungkin Kak Olivia boleh sharing Instagramnya atau untuk Instagram bisnisnya nih. Oke, jadi mungkin Instagram pribadi aja ya. Nama lengkapnya nanti ada di bawah nih. @Olivia Juanda, itu Instagram pribadinya. Jadi mungkin
ada sedikit pesan nih ya untuk Tipoders. Nah, jadi kalau misalnya kamu saat ini, right now, kamu itu sedang berada di quarter life crisis, benar-benar jangan menyerah, karena itu merupakan salah satu proses pendewasaan. Nah, jadi in the end, ketika kamu sudah melewati ini semuanya, kamu bakal bersyukur karena kamu diberi kesempatan untuk melewati fase itu malahan. Karena nggak semua orang bisa melewati fase itu, betul. Jadi jangan menyerah. There is always a time for you to dance. Semangat. Oke, semangat Tipoders. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Thank you, Kak.